Setelah kemarin Deddy Mulyadi dikritik oleh anak mami yaitu Farel Bramastya menggunakan teori-teori hasil googling dan sebelumnya diprotes oleh artis pinjol yang songong. Kali ini Deddy Mulyadi mendapat kritikan bahkan dilaporkan oleh Adel Setiawan. Sama saja dengan pengkritik-pengkritik sebelumnya, Adel yang ke Surabaya saja belum pernah membandingkan kebijakan Deddy Mulyadi dengan pemerintahan Finlandia. Itu ketinggian dan kejauhan, Pak Bro. Akhirnya, ada saudari kita yang tinggal dan bekerja di Finlandia ikut bicara menjawab omongan dari si Adel ini. Nah lo, negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Namaku Diana, aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan, diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal,
dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu, Cinta. Oh, ternyata Pak Adel ini mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, bahkan menuntut ke Komnas HAM. Ini endingnya adalah cuan supaya bisa diajak talk show di mana-mana termasuk di televisi. Jadi si Bapak Adel ini mengatakan kalau anak-anak yang dibawa ke barak militer itu hanya menjadi kelinci percobaan. Nah, di sini gue mau jelasin ke Bapak ini dan ke orang-orang yang berpikiran seperti Bapak Adel ini. Jadi gini ya Bapak, tidak ada suatu hal yang bisa dilakukan tanpa adanya proses. Dan lucunya dari Bapak Adel ini, dia mengatakan bahwa anak-anak nakal yang baru keluar dari barak militer itu hanya akan selalu dianggap sebagai anak-anak nakal oleh orang lain. Bapak, saya cuma mau ngasih tahu nih ke Bapak, itu hanya di pemikiran Bapak aja. Kalau Bapak selalu mengatakan itu di depan orang lain, itu akan menjadi dorongan orang lain untuk berpikiran seperti Bapak. Jadi gini Bapak kan udah bilang, bentuknya karakter anak itu tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, karakter anaknya juga akan buruk. Dan sekarang, anak-anak yang buruk itu sudah dibawa ke lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih disiplinkan. Ya otomatis bakal menjadi baik dong Bapak. Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh, ya kan? Anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu Pak? Coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu ya Pak? Kalau buka kelas saya mau ikut Pak Adel.